وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي أحمد محمد بن محمد الغزالي وإلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله سيد الشيخ البنيمي سيد الشيخ محمد أنور بن نجيب خصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الله أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجات بالجنة يعلو علينا وعلى أهل بيتنا أولادنا ذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini, amin. Bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang kelima daripada Ramadan 1446 Hijriah yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga alhamdulillah sepanjang tahun atau kurang lebih setahun lewat ulun gada duduk di sini kira-kira setahun lah kira-kira. Alhamdulillah kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur, disihatkan sehingga bertemu kembali, dapat kembali menghirup udara Ramadan yang penuh berkah ini. Hadirin rahimakumullah, kita sudah paham dalam kehidupan ini
Apa kehidupan ini? Sering ulun katakan hidup ini adalah berubah dan berpisah. Itu sebuah kepastian. Kepastian dalam hidup itu adalah berubah dan berpisah. Apanya yang berubah? Banyak yang berubah dari diri kita. Asalnya awak kuat, sekarang mulai lemah. Asalnya awak anum, sekarang berubah jadi tua. Asalnya rambut hirang, saya ini sudah bebalang. Asalnya kulit kanjang, saya ini sudah keriput. Macam-macam dah. Inilah hidup. Hidup itu sebuah kepastian adalah berubah. Dan kepastiannya lagi, kita akan berpisah dengan siapapun. Kita pasti berpisah dengan istri, kita pasti berpisah dengan anak, kita pasti berpisah dengan kehidupan dunia, bahkan kita akan berpisah segala-galanya yang ada di dunia ini. Semuanya hanya menunggu waktu. Berubah dan berpisah itu sebuah kepastian dalam kehidupan. Tinggal bagaimana kita bekal, bahasa kita sanggup menghadapi perubahan tersebut. Apabila kurang-kurang bekal menghadapi perubahan dan perpisahan tersebut, maka kita akan mengalami sebuah keguncangan, mengalami sebuah depresi, mungkin sampai mengalami sebuah kegagalan mental karena berat dalam menghadapi perubahan dan perpisahan hidup. Kenapa? Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik kita. Lewat apa? Lewat puasa. Kenapa puasa? Karena kita sudah paham bahwa hidup ini juga yang disebut perjuangan. Perjuangan dalam hidup ini macam-macam. Ada yang ingin berjuang merubah nasib, ada yang berjuang merubah penyakit nang tadinya garing kayak apa menjadi sehat. Ada yang berjuang ingin meninggikan derajat, ada yang berjuang ingin mendapatkan pangkat dan kedudukan dan sebagainya. Yang penting dalam kehidupan ini yang harus kita ingat adalah pokok dan tujuan kehidupan kita. Apapun profesi kita, kita harus ingat tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita bukan gemerlap dunia. Tujuan hidup kita bukan kemewahan dunia. Tujuan hidup kita bukan kenikmatan dan kenyamanan, kebahagiaan dunia, tetapi kehidupan, tujuan hidup kita adalah mencapai kehidupan yang abadi menuju kehidupan yang hakiki, yaitu ibadah, taat kepada Allah sampai kepada mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan yang hakiki di akhirat nanti. Kenapa? Karena dunia ini seberataan bahasa orang sekarang, kehidupan dunia ini fata morgana. Semuanya kepalsuan. Semuanya palsu dalam kehidupan ini. Kadang-kadang aslinya. Kehidupan dunia ini hanya apa? Hanya semu, kadang-kadang lawasnya. Kadang. Kenapa? Kehidupan ini segala-galanya penuh dengan kepalsuan. Bahkan kata Sayyidina Ali, dunia ini bagaikan perempuan. Perempuan cantik. Perempuan cantik itu biasanya penuh kepalsuan, Bu. Mohon maaf, Bu, bila bini-bini itu cantik penuh dengan kepalsuan. Lihat aja. Di mana pian melihat perempuan itu cantik? Lihati di saat pengantinan. Iya kada? Pengantinan tuh cantik perempuan, tapi palsu berataan tuh. Itu palsu berataan. Bulu matanya palsu, keningnya palsu, anunya palsu, berataan palsu berataan. Kenapa? Iya cantik, tapi kepalsuan. Nah itulah ulun sering katakan bini-bini itu kadang-kadang mulai ujung batis sampai ujung kaki palsu. Kadang rambutnya rambut palsu, keningnya dipalsuinya,
bulu mata dipalsuinya, bola mata diolahnya biru palsu juga, hidungnya dipalsuakan juga, dibawanya ke Singapura palsu juga, bibirnya palsu juga, giginya palsu juga, dagunya dicuringinya juga palsu juga, sudahnya make upnya tabal bersih putih banget, sekalinya bah palsu juga. Artinya apa? Begitulah kehidupan dunia. Dunia itu penuh dengan kepalsuan, namun dengan kepalsuan itu banyak manusia tertipu. Ada tipu aja ragu, sekalinya di kamera aja bagus, orangnya kada. Ujarkan akan ini efek kah? Sekalinya kada, ditipunya juga. Itulah dunia. Dunia memang penuh dengan kepalsuan. Itulah fata morgana. Oleh karena demikian, kalau kita hanya mencari dunia ini, hanya kepalsuan. Kenikmatan dunia pun hanya sedikit daripada kenikmatan di akhirat. Kalau bahasa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Orang itulah buai senyaman-nyamannya di dunia, senikmat-nikmatnya di dunia. Nang apa nang paling nyaman di dunia nih? Itu hanya satu nikmat dari 100 nikmat, yang 99 nikmat tuh ada di akhirat. Senyaman-nyamannya kita di dunia nih makanan nih 99 kali lipat lagi nyamannya di akhirat. Pada nang kita makan ini nah. Sebahagia apapun kita di dunia ini dibanding dengan kebahagiaan di akhirat 90 kali 9 lipat lagi nang di akhirat. Ini satu aja, satu dari 199-nya di akhirat. Masa kita mencari nang satu ini meninggalkan yang 99 rugi. Oke. Oleh karena demikian Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita. Kada cukup setiap hari dengan sembahyang 5 waktu, diingatkan Allah kita setiap tahun ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu adalah mengingatkan kepada kita bahwa pentingnya kita ini mendidik jiwa kita, mendidik nafsu kita agar benar dalam tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah, yang pada akhirnya kita akan menuju keabadian dan hidup yang hakiki. Nah, lalu sering kita dengar puasa ini adalah jihadun nafsi, jihad berjuang melawan hawa nafsu. Maka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan, yang sering kita dengar, a'da aduwika nafsuka baina zambaika. Paling berat musuhmu itu bukan iblis, walaupun iblis itu musuh berat, tapi yang lebih berat itu adalah nafsu. Kenapa? Karena iblis dengan nafsu ini bakawan menyerang kita. Kalau kita melawan apa? Melawan iblis itu boleh dikatakan kadang-kadang gampang-gampang susah, artinya banyak gampangnya aja. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ista'aza billah marratan hafizahullahu ta'ala fi yaumihi dzalik. Siapa yang berlindung kepada Allah cukup satu kali. Cukup satu kali berlindung kepada Allah, cukup dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka Allah akan menjaga sepanjang hari itu sudah cukup. Dalam hadis lain Nabi mengatakan aghliqu abwabal ma'asi bil isti'azah. Tutuplah pintu kemaksiatan itu dengan berlindung kepada Allah, mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sudah cukup.
Kan artinya a'udzubillahi, aku berlindung dengan Allah minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang terkutuk. Artinya kita ini minta perlindungan lawan Allah nih. Ya Allah, ulun gak ada punya kemampuan melawan syaitan. Ya Allah, ulun gak ada punya kekuatan untuk melawan iblis dalam godaannya. Karena apa? Karena aku lemah. Karena iblis itu bisa dia melihat aku kadang melihat dia. Aku tidak punya kemampuan melihat iblis dan setan untuk melawannya. Dan engkau melihat iblis, setan tidak melihat engkau. Maka aku berlindung ya Allah dengan engkau dari gangguan, dari godaan syaitan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh para ulama, Allah akan memelihara dirinya daripada syaitan, yang mana oleh para ulama syaitan atau iblis itu setiap hari mengirim pasukannya untuk manusia itu 360 tentara. Setiap hari iblis mengirim tentaranya untuk menyesatkan manusia 360 orang. Tapi ketika orang mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah selamatkan dia daripada tipu daya dan kesesatan iblis yang 360 orang itu. Nah sebaliknya kata Rasulullah, wabtahu abwabat ta'at bitasmiyah. Bukalah pintu taat itu dengan bismillah. Orang mau ingat aja bismillahirrahmanirrahim, insyaallah pintu taat terbuka. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kata Rasulullah, pintu taat itu akan terbuka. Nah kita berpuasa, kita ini berpuasa bukan hanya melawan setan ternyata, tapi ternyata untuk melawan musuh yang berat. Musuh yang berat itu adalah nafsuka baina jambaika, nafsumu yang ada di dadamu ini. Oleh karena itu, dua musuh terbesar dalam kehidupan kita, setan dan nafsu. Untuk melawan keduanya ini, oleh Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, adalah yang sangat pokok. Di samping berlindung dengan Allah, kemudian nafsu yang sangat pokok adalah kalimatul ikhlas. Apa itu kalimatul ikhlas? Kita coba sedikit mengingatkan Ramadan ini. Ini karena kita Ramadan. Apa yang sering kita katakan dan sebagian kita gawi, Ramadan ini adalah bulannya umat lalu memperbanyak membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Quran itu isinya 114 surah, 30 juz. Dari 114 surah itu biasanya judul surah itu disambat karena ada dalam isi surah itu terkait dengan judul. Kita ambil dalam surah pertama atau kita ambil surah panjang Al-Baqarah. Kenapa surah itu disebut Al-Baqarah? Yang mana Al-Baqarah itu maknanya sapi. Al-Baqarah itu maknanya sapi. Berarti surah Al-Baqarah surah sapi. Kenapa surah itu dinamakan surah Al-Baqarah? Karena di dalam surah Al-Baqarah itu ada cerita sapi. Cerita umat Nabi Musa dengan Nabi Musa, qalut urana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina. Ketika umat Nabi Musa ada suatu kejadian, kemudian diperintahkan menyembelih sapi.
Umat Nabi Musa berkata, qalud ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina. Musa, sampaikan kepada Tuhanmu sapinya yang bagaimana, karena sapi ini banyak lawan kami. Qala yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nazirin. Kata Nabi Musa, Allah mengatakan sapinya itu kuning keemas-emasan yang menyilaukan mata orang yang memandang. Nah, itu kan cerita sapi, maksud ulun. Itu ada disebut bakar, sapi. Maka surah itu disebut sapi. Ada di dalam Al-Quran namanya surah An-Naml. Nampak An-Naml, surah semut. Kenapa? Karena di dalam surah itu ada kisah semut. Ketika Nabi Sulaiman berkata, qala Sulaiman inna namla la yahtim qala namlu. Raja semut berkata kepada anak buahnya, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Kalian jangan sampai diinjak oleh Sulaiman dan tentara-tentaranya. Nih semut rombongannya tahu sudah Nabi Sulaiman bacang lewat. Lalu Raja semut berkata, ya ayyuhan namlatu la udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Ujar Raja semut, hai pasukan semut, udkhulu masakinakum, kalian masuk ke sarang-sarang kalian. Ayo masuk ke dalam rumah. Karena Nabi Sulaiman dak lewat, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Jangan sampai Sulaiman dan tentaranya menginjak-injak kalian. Ada cerita semut. Lalu surah itu disebut surah An-Naml. Kita tarawih kada pernah kada dibaca surah Al-Fil. Napa Al-Fil? Gajah. Kenapa disebut gajah? Ya karena di dalam ayat itu ada cerita disebut gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada fil. Tapi ada di surah di Al-Quran itu agak aneh. Judul surahnya dengan isinya itu kadada kaitan nama. Apa? Setiap kali sembahyang tarawih kita membaca surah apa rakaat kedua? Surah apa? Surah Al-Ikhlas. Disebut surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu adalah kalimat ikhlas dalam surah itu adalah kadada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada ikhlasnya lah. Kada. Orang disambat surah Al-Falaq karena adanya qul a'udzu birabbil falaq. Di surah disebut surah An-Nas karena ada An-Nasnya, qul a'udzu birabbin nas. Sekarang surahnya Al-Ikhlas. Di dalam anunya itu kan ada disebut Al-Ikhlas. Nah, jadi seakan-akan judul itu kan ada hubungan lawan isi, seakan-akan. Hanya bahasa orang ini judulnya mah andu-andu, isinya kan dicucok lalu itu tuh. Tuh seakan-akan. Kan kan ada tuh. Orang seberataan surah tuh ada hubungan. Ini kan ada. Surah Al-Ikhlas, isi di dalam Al-Quran dalam surahnya kan ada disebut ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada ikhlasnya. Terus kenapa disebut surah Al-Ikhlas? Itu kan aneh tuh. Nah, itu cerita dulu. Makanya ada kalimat, ada ngarannya surah Al-Ikhlas. Lalu ada juga ngarannya kalimatul ikhlas.
kalimat ikhlas. Kita bertanya, apa tuh surah Al-Ikhlas? Tahu sudah kita. Apa yang disebut dengan kalimatul ikhlas? Lalu kenapa dia disebut dengan surah Al-Ikhlas? Kenapa dia disebut dengan kalimatul ikhlas? Sekarang kalimat ikhlas itu apa? Hari-hari kita membaca. Hari-hari kita membaca, yaitu kalimat ikhlas itu adalah la ilaha illallah. Sekali lagi, kalimatul ikhlas, kalimat ikhlas itu adalah la ilaha illallah. Itu kalimatul ikhlas. Di samping la ilaha illallah itu disebut dengan kalimatut tahlil. Kita sering kalimat itu adalah tahlil. Iyalah, tahlil. Lalu bila orangnya banyak, tahlilan. Bila seorangan bertahlil aja, tahlil la ilaha illallah, la ilaha, membaca tahlil aja. Iyalah, iya. Tahlil. Nah, lalu itu juga disebut kalimatul ikhlas. Kenapa dia disebut dengan kalimat ikhlas? Kenapa surah Qul Huwallahu Ahad ini disebut surah Al-Ikhlas? Ikhlas itu maknanya adalah menyelamatkan. Berarti kalimatul ikhlas itu adalah kalimat penyelamat. Surah Al-Ikhlas disebut surah penyelamat. Oh, penyelamat apa? Kan begitu dah. Nah, sekarang kita surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas itu adalah surah penyelamat. Penyelamat dari apa? Penyelamat daripada kesyirikan. Qul huwallahu ahad. Katakan oleh Muhammad, Allah itu ahad, Allah itu esa, sampai seterusnya. Itu kalimat ikhlas. Penyelamat seseorang daripada kesyirikan. Ini adalah surah Al-Ikhlas. Nah, la ilaha illallah juga kalimat ikhlas. Kalimat menyelamatkan seseorang daripada kemusyrikan. Itu satu. Jadi orang bila sudah la ilaha illallah itu selamat daripada syirik. Syirik apa? Syirik ada dua. Ada syirik kabir, ada syirik sagir. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar adalah menduakan Allah, Tuhan diduakan. Itu syirik besar. Menyembah Allah tapi ikut juga menyembah patung, seperti orang-orang Bahari di zaman jahiliyah. Ketika mereka ditanya menyembah patung itu apa benar-benar menyembah patung, mereka menjawab tidak. Kami menyembah patung ini adalah sambil menyembah Tuhan, tapi lewat patung. Jika orang Buddha tuh menyembah dewa, patungnya itu disembahnya pada yang kadanya. Kami menyembah dewa yang berwujud patung, diwujudkan sebagai patung ini. Berarti ngarannya syirik. Agar selamat ketika orang Qul Huwallahu Ahad, ketika orang la ilaha illallah, dia selamat daripada syirik yang besar ini. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada lagi Tuhan yang lain. Ini namanya syirik besar. Ada syirik kecil. Apa syirik kecil itu? Syirik kecil itu adalah orang sembahyang bercampur karena Allah Ta'ala ada, karena manusia ada. Arti karena manusia itu karena min Tuha ada, karena Allah Ta'ala ada, karena laki ada, karena bini ada, karena Allah ada, karena bini ada, dan yang lain-lain lagi. Karena Allah Ta'alanya ada, karena ingin dipuji manusia ada juga.
Ini sembahyang nih, karena Allah Ta'ala ada, tapi di dalam hati ada juga hendak minta perhatian orang lain supaya disambat orang baik. Berarti kan bercampur. Berarti kata ikhlas, ikhlas itu mananya bersih. Berarti kan bersih. Ini bahaya nih. Lalu supaya selamat itu adalah la ilaha illallah. Itu bahasa umumnya. Maka apabila orang ingin selamat daripada nafsu dan setan, yang sangat pokok itu adalah masuklah dalam binting la ilaha illallah. Maka ketika orang paham la ilaha illallah, kalau kita paham la ilaha illallah tuh ulun coba ulun gambarkan sedikit ya, bayang-bayangakan. Coba Bu Pak bayang-bayangakan la ilaha illallah itu kalimat ikhlas. Kemudian kita coba lihat suku katanya, karena dalam kalimat tuh kan ada suku kata. Gitu, ada kan bahasa Indonesia kah bahasa apakah dalam kalimat itu ada suku kata. Sekarang la ilaha illallah itu kalimat ikhlas, ada suku katanya. Bu, bayangkan Bu, ulun mau ucap nabian bayangkan la ilaha illallah itu kalimat ikhlas, selamat Bu. Sekarang kayak apa caranya? Coba bayangkan Bu, dalam la ilaha illallah itu berapa suku katanya? Bila ada kamu menjawab, alhamdulillah, anak diberi bonus. Bonusnya apa? Nggak tahu juga. Bu, sekali lagi Bu, la ilaha illallah itu kalimat ikhlas, kalimat penyelamat. Bila dalam kalimat ada suku kata, sekarang berapa katakah di dalam kalimat la ilaha illallah itu? Berapa Bu? Jangan bakajah gitu, nang pasti-pasti aja. Berapa Bu? 5. Ada lagi nang menjawabakan la ilaha illallah itu berapa suku kata? Berapa? 6. Berapa? Berapa? 7. Sekali lagi nah, la ilaha illallah berapa suku kata? Berapa? Oh mama kan gua 7. Ada mudahan 9. Ayo, oh maga kado panjang, bayangkan dalam otak aja, apalagi guru bahasa Indonesia, guru matematika. La ilaha illallah berapa suku kata? Berapa? Berapa Bu? 8. Mulai 5, 6, 7, 8. Kan ini kanaknya itu tuh mulai 5, 6, 7, 8 lu luput berataan. Coba Bu, la ilaha illallah, la 1, ilaha 2, illa 3, Allah 4. Iyalah, coba bayangkan Wian. La ilaha illa Allah. Berapa Bu? 4. Nyata ini padahal kan sudah. La ilaha illallah itu kalimat ikhlas. Di dalam kalimat ada suku kata. La ilaha illallah itu mengandung 4 suku kata. Itu isyarat Bu ay. Isyarat bahwa bila kita belajar la ilaha illallah itu jadi sifat 20. Sifat 20 mulai wujud sampai mutakallimun itu terbagi 4. 1 nafsiyah, 2 salabiyah, 3 ma'ani, 4 ma'nawiyah.
Bila kita mengucap la ilaha illallah itu 4 suku kata. La ilaha illallah itu kalimat penyelamat. Penyelamat itu ada 4 suku kata. Apa 4 suku kata itu? Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. La itu syariat, ilaha thariqat, illa hakikat, Allah ma'rifat. Bila kita mengucap la ilaha illallah 4 suku kata, sedangkan la ilaha illallah itu pun atau juga disebut kalimat tauhid. Iyalah, ada kalau kita dengar kalau la ilaha illallah itu kalimat tauhid. Kalimat mengesahkan Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka bila orang la ilaha illallah di dalamnya ada tauhid af'al, tauhid sifat, tauhid asma, tauhid zat. Bila orang mengerti la ilaha illallah, maka dia mengerti sifat 20. Bila dia mengerti sifat 20, dia bisa membagi jadi 4 dan pemahamannya nafsiyah, salabiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Bila dia mengembangkan kalimat la ilaha illallah, dia mengerti syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat. Karena itulah isi la ilaha illallah. Apabila orang la ilaha illallah, dia akan mengerti apa tauhid af'al, apa tauhid sifat, apa tauhid asma, apa tauhid zat. Maka dengan semuanya itu dia selamat. Berarti luas leh. Iya. Nah, itu sebagai pokok biar kita ngerti dulu. Makanya Nabi mengatakan, kata Rasulullah, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman la ilaha illallah hisni. Kata Allah, la ilaha illallah itu bintingku. Ngatakan Bu, pian paham Bu binting Bu? La ilaha illallah, ini Allah berfirman dalam hadis kursi. La ilaha illallah itu bintingku. Apa arti binting? Pertahanan daripada apapun yang membinasakan dia, atau pertahanan daripada musuh yang mencelakakan kita. Paman dakhala hisni faqad amina min azabi. Maka siapa yang masuk ke dalam bintingku, yaitu la ilaha illallah, dia aman daripada azabku. Surga Bu. Dia aman daripada bujuk rayu setan. Dia aman daripada hawa nafsu dan sebagainya, asal masuk ke dalam binting la ilaha illallah. Masih bingung? Karena perlu penguraian yang panjang tadi. Perlu penguraian yang panjang. Ulun coba menyederhanakan, bila kita masuk dalam la ilaha illallah, maka masuklah dalam tauhid af'al. Apa pengertian tauhid af'al? Pengertian tauhid af'al itu adalah la fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat dalam hidup ini kecuali Allah. Nah, ini panjang Bu diuraikan. Kayak apa uraiannya sampai jadi selamat? Nah, ini panjang Panjang, mungkin minggu depan akan ulun bahas. Ini masuk ke dalam la ilaha illallah ini begini lagi. Supaya kita selamat. Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah. Bu, coba Bu, Nabi mengatakan begitu. Man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah. Siapa yang mengucap la ilaha illallah, rancak sudah kita mengucap la ilaha illallah deh. Tapi mengucapnya itu, kata Rasulullah, mukhlisan, bujur-bujur ikhlas. Nanang kayak apa? Pulang nang bujur-bujur ikhlas nih.
dakhala jannah, kata Nabi masuk surga bisa. Bila mau ucap la ilaha illallah aja bujur-bujur ikhlas masuk surga. Pertanyaannya, bagaimana benar kalimat ini agar kita selamat? Bagaimana kita masuk ke dalam binting la ilaha illallah agar kita aman? Bagaimana kita masuk dalam mengucap la ilaha illallah ini benar-benar ikhlas dalam ucapan, dalam hati, dalam sikap sampai kepada perbuatan? Itu akan membawa dakhalal jannah. Nah ini kada cukup waktu ulun mau kan, waktunya sudah sampai jam 6 lah kurang lebih. Nah kira-kira insyaallah minggu depan kita bahas, karena ini untuk selamat. Nah karena waktu itu dulu yang ulun dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian beratan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min adiyati nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.